Dia saya piraki Anda terbuat taniyo kaniente pada menu Pakistan yang bisa terbentuk. Bagaimana negara ini muncul di peta dunia? Semua berawal dari peristiwa monumental pemisahan India pada tahun 1947. Persimpangan penting dalam sejarah ini melihat kelahiran Pakistan sebagai negara terpisah. Tokoh kunci di balik peristiwa monumental ini adalah Muhammad Ali Jinnah, seorang pria yang visi dan upayanya yang tak kenal lelah untuk negara terpisah bagi Muslim meletakkan dasar bagi Pakistan modern. Namun, fajar. Pakistan bukanlah pelayaran yang lancar. Negara baru ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Salah satu rintangan terbesar adalah migrasi massal yang diikuti oleh pemisahan tersebut dengan jutaan orang berpindah lintas batas meninggalkan rumah mereka. Sengketa wilayah semakin menambah kompleksitas situasi, memicu konflik yang akan bergema di koridor waktu. Jadi, kelahiran Pakistan meskipun merupakan saat perayaan, juga merupakan periode tantangan yang luar biasa. Padakah mencerita dan bayangan pemisahan, Pakistan harus menetapkan identitasnya. Lalu bagaimana perkembangannya di tahun-tahun awal? Di tengah akhir 50-an, Pakistan mengadopsi konstitusi yang menandai tonggak penting dalam sejarahnya. Konstitusi ini yang diadopsi pada tahun 1956 menyatakan negara ini sebagai Republik Islam, keputusan yang akan menentukan jalannya masa depan. Namun, roda perubahan sudah mulai berputar. Hanya 2 tahun kemudian, pada tahun 1958, Pakistan mengalami kudeta militer pertamanya. Dipimpin oleh Jenderal Ayub Khan, kudeta ini menandai awal dekade yang akan melihat perkembangan signifikan. Tetapi tidak semua berjalan lancar. Pertengahan 60-an membawa konflik dengan India yang berdekatan. Perang tahun 1965 adalah waktu yang mencoba mengguncang bangsa muda ini sampai ke intinya. Tahun-tahun awal Pakistan adalah perjalanan naik turun, dengan negara ini mengalami kemajuan dan kerusuhan. Setiap bangsa belakang pasangan surut. Jadi, abri beberapa waktu turbulent dalam sejarah Pakistan. Pada tahun 1971, negara ini menghadapi guncangan berat ketika sayap timurnya terpisah untuk membentuk negara baru Bangladesh. Ini adalah periode pergolakan dan kerugian besar. Kemudian datang era Zulfikar Ali Bhutto, pemimpin karismatik dengan visi untuk Pakistan demokratis. Namun, pemerintahannya dipotong pendek ketika dia dieksekusi pada tahun 1979, momen yang mengirim gempa ke seluruh negeri. Sekitar waktu yang sama, Perang Soviet-Afgan pecah di wilayah tersebut. Pakistan sebagai negara tetangga terkena dampak signifikan. Perang menghasilkan arus masuk jutaan pengungsi Afgan ke Pakistan, menyebabkan tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang harus dihadapi negara ini. Meski menghadapi turbulensi, Pakistan bertahan, beradaptasi dan berkembang dengan setiap tantangan. Yang dari awal pembentukannya ke ERSA ini, Pakistan telah melalui perjalanan panjang. Tetapi bagaimana penampilan Pakistan modern? Hari ini, itu adalah bangsa yang sedang berjuang dengan demokrasi, bergulat dengan hantu terorisme, tetapi tidak pernah menyerah. Kemajuan terasa di berbagai bidang. Dunia pendidikan yang dulunya terbatas sekarang memperluas jangkauannya, memberdayakan generasi baru dengan pengetahuan. Kemajuan teknologi memecahkan batas, dengan Pakistan muncul sebagai hotspot untuk startup teknologi. Dari segi ekonomi, negara ini sedang berusaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Namun, seperti setiap negara, tantangan tetap ada.
dari memerangi kesenjangan sosial ekonomi hingga mengatasi masalah lingkungan, jalan ke depan tidak tanpa rintangan. Tetapi Pakistan tidak mundur. Ini adalah bangsa yang sedang bergerak, terus mendorong batas, dan berusaha untuk mengatasi hambatan. Jadi, perjalanan Pakistan meski penuh tantangan adalah bukti ketahanan dan tekad rakyatnya. Semangat rakyatnya tidak goyah, tekad mereka tak tergoyahkan. Dan inilah semangat yang mendorong Pakistan maju ke masa depan yang menjanjikan.